Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Teman-teman sekalian, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya yang begitu besar yang diberikan kepada kita pada kesempatan kali ini bisa kembali bersua, bertatap maya untuk melanjutkan perkuliahan kita mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti millahnya hingga yaumul qiyamah. Teman-teman sekalian, kita menginjak pada pembahasan kaitan dengan kurikulum pendidikan Islam. Kita sering mendengar ya istilah kurikulum dari mulai awal perkuliahan, bahkan tidak jarang dari mulai kita menginjak di sekolah menengah pertama, di SMP, sampai sekarang kita sering sekali mendengar istilah kurikulum. Apalagi kita seorang calon guru ya, antum sekalian sebagai calon guru tentu saja sudah tak asing lagi dengan istilah kurikulum. Dan mungkin di antara kalian sudah sama-sama mafhum, sudah memahami esensi dari kurikulum. Nah, kurikulum pendidikan Islam ini kita akan mencoba melakukan pendekatan dari sisi kurikulum pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam itu sudah dibahas di awal tentang teologi, kemudian dan yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Dan sekarang kita akan coba menelaah tentang kurikulum pendidikan Islam. Kalaulah tidak menelaah, mungkin sekedar mengingatkan, karena mungkin yang Bapak sampaikan ini sudah banyak diulas, sudah banyak dibahas, dan bahkan antum sekalian sudah pada tahu begitu. Namun setidaknya mengingatkan kaitan dengan kurikulum begitu. Nah, teman-teman sekalian, kita awali dengan pengertian dari kurikulum. Nah, menurut Muhammad Ali Al-Khawli ini dalam Kamus Tarbiyah bahasa Inggris bahasa Arab, kurikulum itu diartikan dengan seperangkat perencanaan dan media untuk mengantar lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Setiap lembaga pendidikan, kemudian guru, pelaku pendidikan pasti memiliki tujuan pendidikan yang diinginkan. Apalah artinya proses kalau goals-nya begitu, kalau tujuannya tidak ada. Tujuan pendidikan itu mesti ada sebuah kemestian, sebuah keniscayaan dalam rangka mempermudah proses. Di proses dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Nah, proses ini dibantu oleh seperangkat perencanaan begitu dan media untuk mengantar kepada tujuan pendidikan. Nah, itu yang kemudian disebut dengan kurikulum. Jadi kurikulum itu tidak berdiri sendiri ya, tetapi merupakan gabungan dari beberapa perangkat untuk menunjang tujuan pendidikan. Ada yang mengatakan kurikulum itu kan di dalamnya ada materi, di dalamnya ada metode, di dalamnya ada tujuan, di dalamnya ada media begitu. Tidak bisa media berdiri sendiri, materi berdiri sendiri, tidak bisa. Pasti akan saling berhubungan, berkelindan satu sama lain untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, selanjutnya komponen kurikulum berdasarkan menurut Profesor Abdul Mujib. Komponen kurikulum dalam pendidikan sangat berarti karena merupakan operasionalisasi tujuan yang dicita-citakan.
Bahkan tujuan tidak akan tercapai tanpa keterlibatan kurikulum pendidikan. Bisa dikatakan bahwa kurikulum itu merupakan satu komponen pokok pendidikan, dan kurikulum sendiri juga merupakan sistem yang mempunyai komponen-komponen tertentu. Jadi kurikulum itu merupakan komponen pendidikan begitu, yang menunjang keberhasilan pendidikan, dan kurikulum tersendiri juga memiliki komponen-komponen yang saling berhubungan, yang saling berkelindan satu sama lain begitu, tidak bisa dipisahkan. Lantas apa saja teman-teman komponen kurikulum itu? Nah, paling tidak mencakup tujuan. Dalam kurikulum itu mesti ada tujuan. Ya, tidak mungkin ada proses tanpa tujuan. Tujuan itu, goals itu mesti ada. Siapapun pelaksananya, siapapun kepala sekolahnya, tujuan mesti ada begitu. Yang kedua, komponen kurikulum itu setidaknya ada struktur program kurikuler, program kurikuler, ekstrakurikuler. Itu bagian dari program untuk menunjang keberhasilan mencapai tujuan. Tujuan tanpa program sia-sia, begitupun program tanpa tujuan itu tidak akan ada arah begitu. Yang ketiga, ada strategi pelaksanaan yang menyangkut sistem penyajian pelajaran, penilaian hasil belajar, bimbingan penyuluhan, administrasi, dan supervisi pendidikan. Nah, komponen yang ketiga ini berkaitan dengan materi, evaluasi, kemudian proses pembelajaran, dan juga kaitan dengan bagaimana supervisi setelah proses itu dilakukan. Nah, jika kemudian komponen ini berhasil ada dalam sebuah lembaga pendidikan, maka kurikulum itu berarti sudah terbentuk. Berarti kurikulum itu sudah ada, tinggal implementasi, tinggal pelaksanaan oleh seluruh pelaku pendidikan di sebuah lembaga pendidikan tersebut. Nah, teman-teman sekalian, kita akan coba mengulas tentang 4 klaster komponen kurikulum berdasarkan Profesor Dr. Abdul Mujib ya. Yang pertama, klaster komponen dasar mencakup konsep dasar, tujuan dalam kurikulum pendidikan, prinsip-prinsip kurikulum yang dianut, pola organisasi kurikulum, kriteria keberhasilan, orientasi, dan sistem evaluasi. Klaster komponen dasar ini yang menjadi pondasi yang mesti ada ya dalam sebuah lembaga pendidikan, yang menjadi dasarnya, fundamentalnya. Kalau tidak ada ini, maka bangunan itu akan runtuh, struktur sekolah akan runtuh. Nah, klaster komponen dasar ini yang pertama adanya mesti ada tujuan dalam kurikulum pendidikan, mesti ada tujuannya dulu. Tadi Bapak sudah jelaskan di awal. Yang kedua, prinsip-prinsip kurikulum yang dianut. Kurikulum kan senantiasa berubah ya, berdasarkan tantangan, kemudian peluang, kelebihan, dan kekurangan. Apalagi di lembaga pendidikan di Indonesia akan kurikulum senantiasa berubah ya. Kita ingat ada kurikulum KBK berbasis kompetensi, kurikulum 2004, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum 2013, kurikulum nasional, dan kurikulum sekarang senantiasa berubah. Nah, perubahan kurikulum ini berkaitan erat dengan tantangan yang ada begitu. Nah, kurikulum yang dianut ini harus memiliki prinsip. Prinsip ini yang menjadi ruh dan spirit dari pelaksanaan seluruh program pendidikan begitu. Kemudian ada pola organisasi kurikulum. Polanya bagaimana? Pola organisasinya. Maka dibuatlah strukturisasi kan dalam rangka memudahkan. Ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada wali kelas, ada guru BK, dan seterusnya. Kemudian kriteria keberhasilan.
dalam jangka waktu tertentu mesti punya target berapa, mesti punya target apa begitu. Prestasi yang mesti terwujud apa aja begitu. Mesti ada kriteria keberhasilannya. Dalam hal terkecil dalam pembelajaran pun kita tuh ada kriteria ketuntasan minimal KKM. Anak ini mesti dapat nilai berapa nih untuk dikatakan lulus begitu minimalnya. Kemudian orientasi pendidikan dan juga sistem evaluasi begitu. Orientasi pendidikan itu arah ya maksudnya. Arahnya mau kemana nih? SDIT Sekolah Dasar Islam Terpadu arahnya mau kemana? MI arahnya mau kemana? Walaupun sama-sama muatan agama masuk di sana, tentu akan berbeda orientasi. Nah, orientasi ini biasanya erat kaitan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikannya ke sana, maka orientasinya harus orientasi pendidikannya harus kemudian senada dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang terakhir adalah sistem evaluasi. Evaluasi itu ada yang kemudian dilakukan oleh kepala sekolah, kemudian oleh guru. Guru itu kaitan dengan proses pembelajaran yang diterima anak didik begitu. Kalau kepala sekolah kaitan dengan bagaimana guru menerapkan ilmu yang sudah dipelajari oleh guru tersebut supaya bisa memudahkan atau mengefektifkan dan mengefisiensikan proses pembelajaran. Ini klaster pertama ya kaitan dengan klaster komponen dasar. Kemudian yang selanjutnya ada klaster komponen pelaksana, mencakup yang pertama materi pendidikan, perjenjangan, sistem penyampaian, proses pelaksanaan, dan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Kalau tadi mah fondasi, sekarang ini implementasi begitu. Di dalamnya ada materi pendidikan, ada materi-materi begitu. Materi pembelajaran, konten atau substansi pembelajaran. Kemudian ada penjenjangan, ada jenjang dalam skup lingkungan pendidikan sekolah itu ada kelas-kelasnya begitu. Dan dalam materi pun tentu disesuaikan dengan jenjang. Materi pendidikan ini cocok untuk jenjang kelas berapa misalkan gitu. Kemudian sistem penyampaian ini kaitan dengan metode pembelajaran, proses pelaksanaannya ada kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir, dan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Belajar itu dimanapun dan siapapun, apapun itu bisa jadi sumber belajar, tergantung konteksnya. Dimanfaatkan nggak oleh guru begitu? Tidak serta-merta prosesnya itu di dalam ruangan saja. Manfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar begitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan animo dari peserta didik terhadap pembelajaran yang ingin disampaikan oleh kita. Selanjutnya yang ketiga adalah klaster komponen pelaksana dan pendukung kurikulum. Mencakup apa saja? Yang pertama pendidiknya, jelas ya. Kemudian peserta didiknya, bimbingan konselingnya, administrasinya, sarana prasarananya, dan biaya pendidikan. Ini pelaksana kan guru pelaksana. Jadi pelaksana dan pendukung ini berkaitan dengan, jadi kalau secara dianalogikan secara sederhana teman-teman nih, fondasi sudah ada nih, tujuannya sudah ada, kemudian materinya sudah ada, tinggal yang kemudian melaksanakan atau membawa komponen-komponen ini supaya sampai ke tujuan itu disebut dengan komponen pelaksana dan pendukung. Ada pendidiknya, kemudian ada peserta didiknya, di dalamnya ada proses bimbingan konseling, juga ditopang dengan administrasi pendidikan yang nanti dievaluasi, disupervisi, sarana prasarana sebagai lingkungan ya, sarana prasarana juga sangat mendukung, serta biaya pendidikan juga sangat mendukung. Sekarang ini trennya sekolah yang mahal itu banyak digemari, asalkan bisa menawarkan program-program yang bisa
menjadi daya tarik buat anak begitu. Nah, selanjutnya klaster yang keempat itu adalah klaster komponen usaha-usaha pengembangan, yakni usaha-usaha pengembangan terhadap ketiga klaster tersebut dengan berbagai komponen yang tercakup di dalamnya. Jadi usaha lain di luar yang tadi klaster 1, 2, dan 3. Usaha-usaha pengembangan ini, nah kita mesti dikuasai atau dipelajari apakah sekolah itu memiliki otonomisasi dalam pengembangan usaha atau tidak. Silakan jadi bahan diskusi untuk teman-teman ya. Nah, teman-teman sekalian, kita coba ke derivasi pengertian kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai program studi. Ini menurut Muhammad Ansyar. Nah, kurikulum sebagai program studi ini diartikan dengan seperangkat mata pelajaran yang mampu dipelajari oleh peserta didik di sekolah atau di institusi pendidikan lainnya. Ini pengertian pertama ya kaitan dengan kurikulum. Ada yang menyebut bahwa kurikulum itu sebagai program studi, seperangkat mata pelajaran begitu, yang kemudian dipelajari oleh peserta didik di sekolah ataupun di lembaga pendidikan lainnya. Nah, kita juga kadangkala memahami ya kurikulum itu dengan yang ini, kumpulan mata pelajaran begitu. Per semesternya apa aja, per kelasnya apa aja mata pelajarannya. Ini pengertian pertama menurut Muhammad Ansyar dalam bukunya Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum. Yang kedua, teman-teman, kurikulum sebagai konten. Nah, maksudnya data atau informasi yang tertera dalam buku-buku kelas tanpa dilengkapi dengan data atau informasi lain yang memungkinkan timbulnya belajar. Ya, kurikulum sebagai konten itu artinya data dan informasi yang tertera dalam buku pelajaran begitu. Kurikulum itu diartikan sebagai konten jika kemudian yang dimaksud adalah konten isi dari dalam buku-buku kelas, buku-buku pelajaran begitu. Ada datanya, ada informasi begitu, yang kemudian diajarkan kepada anak didik begitu. Pengertian yang ketiga, kurikulum sebagai kegiatan terencana. Tentu saja kegiatan terencana ini yang dimaksud adalah yang direncanakan tentang hal-hal yang akan diajarkan dan dengan cara bagaimana hal itu dapat diajarkan dengan berhasil. Perangkat rencana begitu kan, untuk memudahkan anak bisa sampai pada pembelajaran yang berhasil begitu. Yang keempat, kurikulum sebagai hasil belajar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seperangkat tujuan yang utuh untuk memperoleh suatu hasil tertentu tanpa menspesifikasi cara-cara yang dituju untuk memperoleh hasil itu, atau seperangkat hasil belajar yang direncanakan dan diinginkan. Yang selanjutnya, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Keseluruhan pengalaman belajar yang direncanakan di bawah pimpinan sekolah. Ada juga yang kemudian mengartikan kurikulum sebagai produksi, artinya seperangkat tugas yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang ditetapkan terlebih dahulu begitu. Dari keenam derivasi pengertian kurikulum itu setidaknya satu sama lain tidak bertolak belakang, tetapi bisa kita himpun bahwa memang kurikulum itu seperangkat program studi, kurikulum itu merupakan hasil belajar, merupakan konten, merupakan sesuatu yang terencana dan merupakan sebuah produksi. Itu bisa kita simpulkan demikian, karena memang kurikulum itu sangat menunjang bagaimana proses pembelajaran dan membawa anak berhasil dalam proses pembelajarannya begitu.
Selanjutnya teman-teman, hakikat dari kurikulum. Ini menurut Profesor Abdul Mujib, dikatakan bahwa hakikat kurikulum itu adalah kegiatan yang mencakup berbagai rencana kegiatan peserta didik yang terperinci berupa bentuk-bentuk bahan pendidikan, saran-saran, strategi belajar mengajar, pengaturan-pengaturan program agar dapat diterapkan, dan hal-hal yang mencakup pada kegiatan yang bertujuan mencapai tujuan yang diinginkan. Pada hakikatnya demikian kurikulum itu. Bagaimana kurikulum pendidikan Islam? Nah, oleh karenanya kita mesti tahu dasar-dasar kurikulumnya, gitu. Nah, dasar kurikulum itu setidaknya ada 3. Kalau pendidikan Islam itu tambah bahwa dasar religius yang paling menonjol gitu kan. Walaupun memang Herman Horn ini memasukkan bahwa Herman Horn ini menyebutkan ada 3 dasar kurikulum. Pertama, dasar psikologis. Dasar kurikulum itu bisa dikatakan dengan kekuatan-kekuatan utama yang mempengaruhi dan membentuk materi kurikulum, susunan atau organisasi kurikulum, dan juga aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kurikulum. Atau bisa kita katakan bahwa dasar kurikulum itu dikatakan sebagai sumber kurikulum atau determinan kurikulum penentu. Apa aja tuh? Yang pertama, dasar psikologis. Dasar psikologis ini yang digunakan untuk mengetahui kemampuan yang diperoleh dari belajar dan kebutuhan peserta didik. The ability and needs of children. Kemampuan dan kebutuhan anak. Apa sih kira-kira kebutuhan dan kemampuan anak itu dalam proses pembelajaran? Yang kedua, dasar sosiologis. Kalau dasar sosiologis itu ialah yang digunakan untuk mengetahui tuntutan sah dari masyarakat, the legitimate demands of society. Tuntutan dari masyarakat itu apa? Sehingga kemudian kurikulum itu dibentuk. Dan yang ketiga, dasar filosofis. Dasar filosofis ini yang digunakan untuk mengetahui keadaan alam semesta tempat kita hidup, the kind of the universe in which we live. Jenis alam semesta tempat kita hidup. Sehingga kalau kita sudah menentukan dengan ini, baru kita buat kurikulum. Sementara teman-teman, dasar kurikulum menurut Syaibani, ya, ini nama lengkapnya Umar Muhammad At-Taumi Syaibani dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam. Dikatakan bahwa dalam perspektif Islam, pendapat Herman yang tadi, ya, dasar psikologi sosial dan juga psikologis sosial, satu lagi dasar filosofis, itu belum menjamin, kata Syaibani, belum menjamin bahwa satu kurikulum dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kenapa? Karena belum memasukkan dasar religius yang wajib diresapi oleh peserta didik sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Karena itu, Syaibani menetapkan 4 dasar pokok dalam kurikulum pendidikan Islam, yaitu dasar religi, dasar filsafat, dasar psikologis, dasar sosiologis, dan dapat pula ditambah dengan dasar organisatoris. Jadi tambahannya ada dasar religi dan dasar falsafah, ya. Dasar religi. Dasar religi ini yang ditetapkan berdasarkan nilai-nilai ilahi yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ini penciri dari pendidikan Islam. Dasarnya adalah Quran dan hadis. Sementara dasar falsafah, dasar filosofis mengandung sistem nilai, baik yang berkaitan dengan nilai dan makna hidup dan kehidupan, masalah kehidupan, norma-norma yang muncul dari individu, sekelompok masyarakat, maupun suatu bangsa yang dilatar belakangi oleh pengaruh agama,
adat istiadat, dan konsep individu tentang pendidikan. Falsafah hidup manusia, ya, sistem nilai yang berkaitan dengan nilai dan makna hidup di kehidupan dan masalah kehidupan. Jadi kalau Asy-Syaibani lebih religius begitu, bahwa memang kurikulum itu mesti dibentuk dengan dasar transendental, ya. Artinya bahwa manusia kan secara kodrati itu makhluk yang beragama. Artinya makhluk yang tidak sekuler, punya keyakinan bahwa adanya satu kekuatan yang disebut dengan Tuhan, dan Tuhannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sudah membuat aturan-aturan yang mesti dijalani dalam rangka menyelamatkan hidup. Sehingga dalam rangka itu maka pendidikan menjadi aspek yang penting untuk memahamkan visi itu begitu. Oleh karenanya dasar religius oleh Asy-Syaibani dimasukkan, sehingga kemudian materi-materi yang disampaikan itu senafas dengan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, menurut Abdul Mujib, ya, ada dasar filosofis, ya. Ada pendidikan Islam, pendidikan itu atau komponen kurikulum itu setidaknya diatur dalam 3 dasar. Pertama ada dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis. Kita coba bahas satu-satu. Apa itu dasar ontologis? Ya. Dasar ontologis itu mengarahkan kurikulum agar lebih banyak memberi peserta didik untuk berhubungan langsung dengan fisik objek-objek, serta berkaitan dengan pelajaran yang memanipulasi benda-benda dan materi-materi kerja. Nah, dimensi ini menghasilkan verbal learning, belajar verbal, yaitu berupa kemampuan memperoleh data dan informasi yang harus dipelajari dan dihafalkan. Dimensi ini diambil dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam dengan memberitahukan dan mengajarkan nama-nama benda. Ini termaktub dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 31. Implikasi dimensi ontologi dalam kurikulum pendidikan ialah bahwa pengalaman yang ditanamkan pada peserta didik tidak hanya sebatas pada alam fisik dan isinya yang berkaitan dengan pengalaman sehari-hari, melainkan sebagai sesuatu yang tidak terbatas dalam realitas fisik. Realitas fisik. Nah, maksud alam tak terbatas itu adalah alam rohaniah atau spiritual yang menghantarkan manusia pada keabadian. Di samping itu, perlu juga ditanamkan pengetahuan tentang hukum dan sistem pemetaan yang melahirkan perwujudan harmoni dalam alam semesta, termasuk hukum dan tata tertib yang menentukan kehidupan manusia di masa depan. Dasar ontologis ini seperti yang kemudian Allah sampaikan kepada Nabi Adam, diajarkan nama-nama benda yang ada di langit dan di bumi begitu. Sehingga kemudian realitas memang tidak terbatas, apalagi yang berkaitan dengan masalah alam rohaniah dan spiritual. Yang sejatinya alam rohaniah spiritual ini mengantarkan manusia kepada keabadian, yaitu adanya alam akhirat, mesti ditanamkan sejak dini kepada anak didik begitu, kaitan dengan dasar ontologis ini. Selanjutnya dasar epistemologis. Apa itu dasar epistemologis? Nah, dasar epistemologis ini kaitan dengan empiris, ya. Empiris. Kalau tadi mungkin lebih kepada nomena, ya. Nomena itu atau metafisik, sesuatu yang di belakang fisik begitu. Nah, kalau dasar epistemologis ini berdasarkan pendekatan metode ilmiah yang sifatnya mengajar berpikir menyeluruh, universal, reflektif, dan kritis. Metode ini dilakukan melalui 5 tahapan, yaitu kesadaran akan adanya masalah, perumusan masalah,
identifikasi semua masalah dan cara pemecahannya, proyeksi di semua konsekuensi yang akan timbul, dan mengkaji konsekuensi tersebut dalam pengalaman. Jadi konstruksi tersebut bersifat terbuka, yang kesalahannya dapat diverifikasi bahkan ditolak, serta bersifat temporer dan tentatif. Ya, intinya kalau epistemologi berkaitan dengan bagaimana, berarti bagaimana itu harus dilakukan dengan pendekatan metode ilmiah yang walaupun memang sifatnya temporer dan tentatif. Nah, yang terakhir itu adalah dasar aksiologis. Apa dasar aksiologis? Dasar aksiologis itu mengarahkan pembentukan kurikulum yang dirancang sedemikian rupa agar memberikan kepuasan pada diri peserta didik agar memiliki nilai-nilai ideal supaya hidup dengan baik sekaligus menghindarkan nilai-nilai yang tidak diinginkan. Aksiologis itu kan value-nya, nilainya apa nih, kemudian anak diberikan pendidikan begitu. Nah, yang terakhir barangkali ya orientasi kurikulum pendidikan Islam. Orientasinya apa aja? Pertama, pelestarian nilai-nilai. Nilai-nilai Islam tentunya yang termaktub dan tersurat dalam Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua, kebutuhan sosial. Kebutuhan masyarakat itu sekarang apa? Kemudian tenaga kerja, bagaimana anak itu ketika lulus bisa menjadi SDM yang unggul sehingga mampu diserap oleh dunia kerja gitu. Kemudian peserta didik, orientasinya pendidikan Islam itu kepada peserta didik, artinya student center begitu. Semua istilahnya bermuara kepada bagaimana masa depan peserta didik begitu. Dan juga tentu saja yang selanjutnya adalah orientasi masa depan anak dan masa depan pendidikan pada umumnya. Ini berdasarkan menurut Profesor Dr. Abdul Mujib. Oke teman-teman, itu saja barangkali perkuliahan yang saya sampaikan. Tentu saja banyak kekurangan di sana di sini begitu, sana sini. Mudah-mudahan kekurangan yang ada bisa dilengkapi dengan membaca lagi di referensi-referensi lain. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.